Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Desi Rina Priani dengan NIM 235114017. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat. Ini merupakan simulasi rancangan kemarin yang mana saya buat di Proteus. Baik, di sini ada dua rangkaian. Pertama rangkaian penyarah, kemudian ada rangkaian BJT transistor, yang mana nanti keluaran dari rangkaian penyarah tersebut akan mengarah ke BJT transistor sebagai PCC AC. Baik, yang pertama di sini saya menginput tegangan sinus, kemudian trafo, ada dua diode, ada satu kapasitor kopling, yang mana ini itu sudah saya modif karena yang di rancangan kemarin itu tidak ada ground di sini. Setelah saya modif, di sini ada ground supaya tegangannya juga keluar dan sesuai modul yang diberikan oleh Pak Bayu juga. Kemudian setelah dari rangkaian penyarah, outputnya itu akan mengarah ke BJT transistor sebagai PCC AC, yang mana di sini terdiri dari RB sebesar 565K, kemudian ada RC sendiri itu 2,2K, dan ada dua kapasitor di sini sebesar 1 nano, dan satu tegangan input AC ini sebesar 5, amplitudenya 5. Baik, setelah penjelasan singkat tadi, saya akan menjelaskan apa saja yang akan ada di dalam video ini. Yang pertama itu saya akan menunjukkan hasil keluaran gelombangnya terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil keluaran gelombang tanpa beban. Yang pertama ini ada tegangan fin itu sebesar 4 dikali 0,5 yaitu 2. Kemudian di bawahnya itu adalah tegangan outputnya, yaitu sebesar 0,27 setelah dikalikan dengan power diff tadi. Ini 0,27 ppp, ini 2 ppp, yang mana untuk AVNL sendiri itu berada di angka 0,135. Sebentar saya tunjukkan. Nih, itu AVNL nya sendiri itu sebesar 0,135. Untuk AVL nya sendiri itu berada di, sebentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Saya masukkan tegangan bebannya untuk AVL sebentar. Baik, saya akan menjelaskan AVL nya setelah diberikan tegangan beban pada samping kapasitor tersebut. Resistor beban pada rangkaian tersebut di samping kapasitor untuk output itu saya dapatkan gelombangnya seperti ini untuk menghitung AVL-nya. Di sini Vout-nya itu sendiri itu sebesar 2,8 dikali 0,1 itu sebesar 0,28 ppp, dan untuk fin-nya masih sama, yaitu sebesar 2 ppp, yang mana setelah dihitung AVL-nya itu berada di angka 0,14. Itu untuk AVL-nya. Rumus AVNL-nya sama, Vout per fin, dan AVL-nya juga sama, Vout per fin. Setelah penjelasan AVL dan AVNL tadi, saya akan menjelaskan
faktor ripple-nya juga. Di sini faktor ripple-nya sendiri itu sebesar 0,12%, dimana saya dapatkan di tegangan ripple-nya itu 180 milivolt, dan VDC-nya itu sebesar 1,5 volt, dan saya dapatkan nilai faktor ripple-nya itu 0,12%. Setelah penjelasan faktor ripple, AVNL, dan AVL tadi, saya akan menjelaskan lagi yang tentang ICQ dan VCEQ ya. Untuk IC-nya itu arus pada kolektornya itu sebesar 0,82 miliampere, dan untuk VCE-nya itu berada di angka 0,99 volt. Di sini saya menggunakan volt DC, dan saya sekarang akan menunjukkan VCB layout-nya. Di sini ini merupakan VCB layout yang telah saya rancang, walaupun tidak walaupun tidak terlalu bagus rancangannya, tapi di sini saya rancang sedemikian rupa dengan hasil praktek yang akan saya bikin nanti, akan saya rancang sedemikian rupa hampir seperti ini gitu. Baik, di sini seperti biasa ini nanti akan dialiri oleh 12 volt dari trafo, dan ada kapasitor kopling di sini, yang mana nanti yang input pin 2-nya akan dihubungkan dengan ground, dan input satunya akan mengarah ke BCT transistor sebagai PCC AC. RB-nya masih sama. Di sini nanti ada transistor di tengah-tengahnya, dan kapasitor juga. Kapasitor di dekat RB ini nanti akan diberi tegangan sinus, kemudian di sampingnya juga ada kapasitor juga, dan pin 2-nya ini nanti itu akan dipasangkan probe dari osiloskop sebagai Vout. Baik, setelah penjelasan singkat tadi, saya akan menunjukkan 3D visualizer-nya. Nah, nanti akan seperti ini kurang lebih rancangan yang akan saya buat pada PCB pada praktek selanjutnya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mungkin perhitungannya atau gelombangnya itu, karena di sini ada kemungkinan juga itu ada kesalahan juga dalam perhitungan teoritisnya, dan kesalahan juga di bagian penggunaan kapasitornya. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Bye bye. Terima kasih.